Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal masalah apa? Soal masalah berita yang cukup menurut gua lumayan heboh mungkin ya, lumayan unik dan menarik. Yaitu adalah soal komentar Louis van Gaal terhadap seorang Erik ten Hag terkait perburuan manajer yang dilakukan oleh Manchester United. Ini ada banyak media yang mengabarkan soal masalah wawancara itu ya, apa yang dikatakan oleh Louis van Gaal. Salah satunya adalah ini dari AD Sport, ini harian Belanda. Dikatakan menurut Louis van Gaal, Manchester United ini tidak atau bukan langkah ideal untuk Erik ten Hag. Karena Louis van Gaal mengatakan kalau Manchester United ini adalah het is een commerciële club. Jadi ini adalah sebuah klub komersial, bukan klub sepak bola, kurang lebih demikian. Lalu ini The Telegraph juga, ini The Telegraph, Telegraph. Ini juga Van Gaal adviseert ten Hag niet naar Man United te gaan. Jadi Louis van Gaal memberi masukan kepada ten Hag supaya tidak ke Manchester United. Ini juga ada gue ambil dari Alex Shaw, ini jurnalis ESPN kalau tidak salah, mengatakan ya, I think menurut saya ten Hag ini adalah pelatih yang sangat luar biasa. Pelatih yang sangat luar biasa ini bagus untuk Manchester United, tapi mereka ini adalah klub komersial. Ini adalah keputusan yang sulit bagi seorang pelatih. Dia, artinya ten Hag, harusnya memilih football club, bukan komersial club. Andy Mitten, ini salah satu jurnalis juga yang gue ikuti, mengatakan kalau kurang lebih ya Van Gaal ini memutar kembali drama di Manchester United ya. Tentu saja dia punya sebuah poin ya. Tapi juga United fans ini juga kehilangan kesabaran ketika menyaksikan musim keduanya dia di klub. Tapi fans ini juga punya poinnya loh. Pada saat itu walaupun ya membu pada saat dia ketika baru saja memenang Piala FA itu terlalu berlebihan. Nah, bagaimana nih opini gue, pendapat gue mengenai hal ini ya? Gue lupa mana buku gue soal masalah Louis van Gaal. Nah ini gue juga ada ya juga sedikit banyak soal Manchester United dibahas oleh Louis van Gaal di buku ini. Louis van Gaal ini manajer permanen manajer kedua yang didatangkan setelah era Sir Alex. Pertama tentu saja David Moyes yang pada saat itu cukup berantakan ya. Ini kalau gue rewind sedikit soal masalah Louis van Gaal, manajer yang sangat jauh lebih berpengalaman dibanding seorang David Moyes. Dia malang melintang di berbagai klub besar, berbagai kompetisi, Ajax, Barcelona, tim nasional Belanda, bahkan dia 2 kali ya di Barcelona itu, tentu saja klub raksasa ya kan. Lalu membawa klub klub biasa-biasa saja, katakanlah demikian, di Liga Belanda Eredivisie, yaitu adalah AZ Alkmaar, mampu dibawa menjadi juara Eredivisie. Ini sangat luar biasa karena di Liga Belanda biasanya Ajax, PSV, sesekali Feyenoord, tapi AZ Alkmaar ini bisa dibawa jadi juara. Bayern München juga ya kan, Bayern Munich. Lalu dia ke Manchester United. Salah satu target utamanya gue ingat betul di masa-masa awalnya di Manchester United adalah tentu saja membawa Manchester United ini untuk bisa kembali bermain di Liga Champion. Karena pada saat itu semusim sebelumnya dia datang ketika masih di David Moyes, lalu diganti oleh Ryan Giggs. Ini kan Manchester United tidak berhasil lolos ke Liga Champion. Bahkan kalau tidak salah finish itu di peringkat gue lupa ingat, kalau tidak salah peringkat ke-7. Cukup buruk dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya ketika masih bersama dengan Sir Alex. Jadi setelah peringkat 7 dibawa ke peringkat ke-4. Dan bahkan di musim keduanya
membawa Manchester United ini memenangkan trofi FA Cup yang pada saat itu jujur saja banyak fans dari Manchester United memandang sebelah mata raihan FA Cup. Kenapa? Karena tentu saja yang dibandingkan adalah masa-masa sebelumnya di mana Manchester United berada di perburuan gelar juara, ya kan? Karena di musim keduanya Louis van Gaal ini Manchester United hanya bisa finish di peringkat ke-5. Dan tentu saja ini berujung dengan pemecatan dari Manchester United karena Manchester United praktis tidak bisa lolos ke Liga Champions, dan ini mungkin merupakan harga mati ya, katakanlah target mati dari atau target yang harus dicapai, jangan pakai mati ya, target yang harus dicapai oleh Louis van Gaal yang tidak mampu diraihnya. Belum lagi pada saat itu juga kalau dari sisi permainan seperti yang dikatakan oleh Andy Mitten, Manchester United mengalami penurunan, membosankan, dan itu juga diakui oleh Louis van Gaal di bukunya. Dan dia berkata, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena banyaknya cedera yang terjadi di klub. Itu pembelaan dia, menurut gue ya sah-sah saja sih. Cuman balik lagi, Louis van Gaal 2 musim di Manchester United, 1 tiket Liga Champions ya kan. Yang lainnya adalah Piala FA. Ya setelah itu dia diganti oleh Jose Mourinho. Nah, kembali lagi apa yang dikatakan oleh Louis van Gaal pada seorang Erik ten Hag. Begini, kalau gue melihatnya ya, ada yang bilang, wah dia dendam nih terhadap klub dan lain-lain. Itu mungkin ada benernya juga. Karena setelah melatih Manchester United, ini yang gue denger ya, kalau ada yang berita lebih valid, tolong gue dikoreksi dan taruh di kolom komen seperti biasa. Dia kan lama nih tidak melatih tim manapun. Kabarnya ini juga termasuk berada di klausul kalau dia ini akan terus mendapat semacam kayak kompensasi dari Manchester United selama jangka waktu tertentu dengan jumlah tertentu kalau dia tidak melatih klub, tidak langsung melatih klub yang lain gitu. Oleh karena itulah dia memilih untuk liburan, bahkan sempat memutuskan untuk pensiun. Ini salah satu mungkin bentuk kejengkelannya dia dengan manajemen Manchester United. Nah, bagaimana mungkin dia kok bisa jengkel banget dengan manajemen Manchester United? Apa karena dipecat? Ya memang betul itu salah satunya dan tidak bisa dipungkiri, dan itu juga yang dikatakan kalau tidak salah di Louis van Gaal, bukunya Louis van Gaal, yaitu bagaimana Manchester United ini memecat Louis van Gaal karena Louis van Gaal ini dipecat setelah Manchester United kalau tidak salah ya, ini deal dengan Jose Mourinho, which is tentu saja ini kan tidak etis. Bagaimana mungkin masih ada pelatih masih di klub, tapi klub main belakang katakanlah mencari penggantinya, ya kan? Dan tentu saja hasil Manchester United memenangkan Piala FA ini jadi tidak berarti apa-apa karena keputusan sudah dibuat, bukan cuma keputusan untuk menghentikan Louis van Gaal, tapi penggantinya ini juga sudah ditetapkan, dan ini tentu saja kan salah satu hal yang membuat Louis van Gaal itu jengkel. Itu nomor 1. Nomor 2 tentu saja bagaimana manajemen ini bekerja sama atau bekerja dengan Louis van Gaal di masanya Louis van Gaal, di mana Ed Woodward, gue sering bilang dan ini juga beberapa kali juga dikatakan oleh Louis van Gaal di banyak sumber, dikatakan adalah seseorang yang tidak mengerti sepak bola tapi memiliki power yang sangat besar di sebuah klub terbesar di dunia, yang menurut Louis van Gaal mungkin ini tidak masuk akal. Banyak sekali keputusan-keputusannya yang tidak untuk prestasi klub tapi untuk hal yang lain, ya hal-hal sisi komersial begitu. Jadi apa yang dikatakan Louis van Gaal mungkin menurut gue ada benernya bahwa Manchester United ini sekarang ya sampai saat ini paling tidak gue lihat ya mungkin lebih ke komersial klub bukan ke football klub. Sementara kalau seorang Erik ten Hag di mana kalau gue lihat track recordnya dia baik itu di Go Ahead Eagles, Bayern Munchen 2, di FC Utrecht, di Ajax ya paling tidak kita lihat sekarang di Ajax ini kan tim yang memang betul sisi prestasi dan sisi development atau perkembangan pemain muda ini kan yang diutamakan sekali oleh Ajax.
bukan sisi komersialnya seperti katakanlah Manchester United. Dan ini tentu saja sebuah iklim atau ekosistem bahkan ya yang sangat jauh berbeda antara Manchester United dan juga Ajax Amsterdam. Apakah Erik ten Hag bisa survive di ekosistem atau ya tempat yang berbeda ini kan yang jadi pertanyaan, karena Erik ten Hag, sering gue ulangin, bekerja di Ajax itu sistemnya sangat rapi sekali dari bawah ya, dari sistem akademi, bagaimana sangat cair sekali menyetor pemain-pemain muda potensial dari bawah ke atas terus seperti itu. Bukan hanya pemainnya tapi pelatihnya pun juga demikian. Salah satu atau beberapa asisten bahkan atau coach ya dari Erik ten Hag, dan atau bahkan di periode-periode sebelumnya ini bukan jarang atau bahkan sering berasal dari pelatih tim muda dari Ajax. Ini membuktikan bahwasannya bukan hanya pemain muda yang sangat cair mengalir dari bawah ke atas, tapi pelatihnya pun juga demikian. Susunan manajemen klub juga, sekarang kita tahu direktur Ajax itu adalah seorang Edwin van der Sar, mantan pemain legenda Manchester United, mengerti sepak bola banget, dan orang inilah yang menahkodai klub Ajax secara keseluruhan. Ini kan sangat luar biasa, jelas orientasinya nih ke prestasi. Jadi Erik ten Hag sangat nyaman sekali kalau menurut gue sebagai mungkin seorang yang pragmatis, manajer yang betul-betul bekerja untuk prestasi, memikirkan teknis bagaimana untuk pemain-pemain ini bisa mengimplementasikan taktik, strategi di atas lapangan tanpa harus berpikir hal lain-lain yang mungkin di luar sepak bola. Ketika dia datang ke Manchester United, iklimnya kan berbeda, situasinya berbeda. Memang betul mungkin dikatakan ya kan ada Ralf Rangnick, kan ada John Murtough, betul. Richard Arnold, ini tanda tanya. Apakah Richard Arnold ini berbeda dengan Ed Woodward? Tapi kalau katakanlah Richard Arnold ini berbeda, jangan lupa Manchester United ini masih digenggam oleh Glazers, di mana Glazers sebagai pemilik ya kita tahu orientasinya, kalau gue bilang ya bukan ke sepak bola, jangankan prestasi ya, sepak bola pun juga gue nggak yakin apakah dia ngerti sepak bola tuh seperti apa, berapa lawan berapa, jangan-jangan nggak ngerti lagi. Goal itu apa, jangan-jangan nggak ngerti lagi. Mungkin separah itu. Ini hanya permisalan saja ya. Balik lagi, ya apakah Erik ten Hag mampu mengatasi hal-hal tersebut ya? Ini merupakan tantangan yang sangat besar. Jadi oleh karena itulah gue berpikir, balik lagi apa yang dikatakan oleh Louis van Gaal, mungkin ada betulnya, dan ini merupakan kalau Louis van Gaal, dia Belanda banget kalau ngomong, sangat direct, sangat tanpa tedeng aling-aling katakanlah. Dia bilang ya jangan ke Manchester United untuk Erik ten Hag. Tapi kalau gue justru melihatnya, mungkin ada bahasa lain, adalah ini merupakan seperti warning, attention, atau sesuatu hal yang harus diperhatikan betul oleh seorang Erik ten Hag ya. Di mana Erik ten Hag ini menganggap Louis van Gaal tentunya sebagai salah seorang senior, kalau bukan seorang mentornya dia ya, mungkin salah seorang senior, karena pernah pada saat zamannya Erik ten Hag, gue lupa, setahun 2 tahun yang lalu menghadirkan Louis van Gaal ke lapangan latihan, diberikan Louis van Gaal kesempatan untuk berbicara kepada pemain dan lain-lain. Artinya peringatan dari Louis van Gaal ini harus betul-betul sangat diperhatikan oleh Erik ten Hag, karena tantangannya di Manchester United nih bukan kaleng-kaleng, betul-betul sangat besar. Itu baru dari satu sisi ya, pengelolaan manajemen klub yang berbeda sekali dengan Ajax, itu satu. Nomor 2, banyak faktor, tapi paling nggak gue sebutkan 2 saja lah. Itu tadi satu. Nomor 2, dari sisi fans. Bagaimana fans Manchester United ini salah satu klub dengan fans terbesar di dunia. Di sosial media, di digital ya, itu sangat besar sekali. Siap tidak dia menghadapi hal seperti ini yang berkali-kali lebih besar daripada apa yang dihadapi di Ajax. Bagaimana fans ini juga galak-galak ya kan. Media pun juga galak-galak, media di Inggris. Siap dia tidak dengan hal-hal seperti ini. Ini kan gue bukannya bilang dia tidak siap, enggak, tapi gue yakin dia punya peluang ya, untuk mengatasi itu semua. Yang harus dilakukan adalah dia harus mempersiapkan hal-hal demikian.
Sebenarnya dua hal atau keraguan yang tadi gue bilang itu ya, salah satunya juga dari yang disebutkan oleh Louis van Gaal, sebenarnya bisa paling tidak dikurangi, dieliminir sedikit efeknya ini ke Ten Hag. Dengan cara apa? Dengan cara yang faktor nomor 2 itu tadi, fans. Kalau fans bisa firm ya, artinya firm itu apa ya? Kokoh berada di belakang Erik ten Hag. Seperti bagaimana sekarang fans ini sangat populer ya kan Erik ten Hag ini untuk fans Manchester United untuk diajukan sebagai calon manajer dari Manchester United. Kalau seandainya memang betul Erik ten Hag yang jadi, kalau seandainya fans ini betul-betul bisa firm, bisa kokoh berada di belakang Erik ten Hag, percaya dengan yang namanya proses, bukan cuma instan ya, punya mental yang kuat juga. Kalau nanti seandainya prestasi Manchester United ini tidak seperti yang diharapkan, agak sedikit bergelombang jalannya, kuat mental dibully sama fans-fans lain, tidak karena dibully lalu akhirnya berbalik justru bikin hashtag out lagi. Ya menurut gue ini merupakan modal yang sangat besar banget bagi seorang Erik ten Hag. Dan bahkan kalau gue perpanjang, seharusnya mendapatkan hal tersebut bukan cuma Erik ten Hag kalau seandainya Erik ten Hag yang jadi ya, tapi siapapun nanti yang jadi di manajer Manchester United selanjutnya. Karena praktis dari dua faktor yang tadi gue bilang itu ya, faktor pengelolaan klub kaitannya dengan manajemen dan lain-lain, walaupun gue ulangi lagi udah ada Murtoh kayak ada Ralf Rangnick kayak, tapi yang bosnya tuh tetap sama, Glazer. Gue lebih memainkan ke yang faktor nomor 2 di fans. Artinya fans harus berada di belakang manajer siapapun itu nanti. Itu sih kurang lebih demikian ngobrol ringan gua tadi ya, topiknya soal masalah pendapat dari seorang Louis van Gaal. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada komen-komen, drop di kolom komen seperti biasa. Gue ingatkan sekali lagi, gue ada polling soal masalah stadion mana nih seandainya kalau gue bikin vlog tour stadium. Walaupun ya gue gak bisa bilang 100% gue pasti akan turutin ya, tapi paling tidak memberikan gue ide, memberikan gue gambaran, oh ternyata teman-teman tertarik selain dengan Old Trafford pastinya ya, dengan stadion ini, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Sehat-sehat semua keluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe, sholat sudah tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.